Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera teman-teman semuanya. Hari ini, siang ini kita akan melakukan press conference terkait dengan peristiwa kegaduhan, kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 yang lalu. Hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, yang pertama, Yang Mulia Profesor Dr. Yanto, beliau adalah juru bicara Mahkamah Agung, dan kemudian Yang Mulia Dr. Iyasardin, SHMH, beliau selaku Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Kamar Agama pada Mahkamah Agung. Jadi kenapa ada dua narasumber di sini? Yang pertama, Profesor Yanto akan menyampaikan press conference dari Mahkamah Agung, dan Yang Mulia Dr. Iyasardin akan menyampaikan sikap atau pandangan dari Ikatan Hakim Indonesia. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Yang Mulia Profesor Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Yang Mulia Ketua Kamar Agama, sekaligus beliau adalah Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia. Dan rekan-rekan wartawan-wartawati ya, yang kami hormati, mohon maaf agak molor ya karena tadi hujan. Jadi izinkan saya mau membacakan press release dari Mahkamah Agung berkaitan dengan menyikapi peristiwa kegaduhan dan keributan yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2025 sesuai laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Februari 2025 dan juga beberapa video dan pemberitaan media massa online yang beredar terkait kegaduhan tersebut, maka Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi nanti selain sikap resmi lembaga, nanti juga ada sikap resmi dari organisasi yang induk organisasi yang membawa Ikatan Hakim Indonesia yang akan disampaikan oleh beliau Yang Mulia Dr. Iyasardin. Maka Mahkamah Agung akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. 2. Mahkamah Agung tidak mentolerir siapapun pelakunya sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku baik pidana ataupun etik. Ya. Yang ketiga, Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Yang keempat, terkait sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam memeriksa saksi, meskipun dakwaannya bukan kesusilaan, akan tetapi menurut Majelis Hakim dinilai bersinggungan dengan materi kesusilaan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Hal tersebut merupakan otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 152 ayat 2 Yunto pasal 218 KUHP, dan sikap tersebut juga
selaras dengan kesepakatan rapat pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA nomor 5 tahun 2021. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan penghormatan atas harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam perkara tertentu. 5. Terkait hak undur diri hakim dari mengadili perkara, pengaturannya sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 157 KUHP, sehingga apabila tidak ada alasan atau keadaan sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang tersebut, maka hakim tidak perlu mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara. Yang keenam, bahwa dalam pasal 3 Yunto pasal 6 ayat 3 Perma 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan di persidangan, Ketua Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengendalikan jalannya persidangan guna tertib persidangan, sehingga apabila ada para pihak di persidangan yang membuat kegaduhan atau menimbulkan kegaduhan, maka Ketua Majelis Hakim dapat memerintahkan agar para pihak atau pihak-pihak yang membuat kegaduhan dikeluarkan dari ruang sidang. Yang ketujuh, ke depan Mahkamah Agung berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi demi menjaga marwah dan wibawa pengadilan Indonesia yang bermartabat serta menjaga kehormatan dan kewibawaan hakim Indonesia dalam menjalankan tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dijamin konstitusi. Jakarta, 10 Februari 2025, Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mungkin sebelum sesi tanya jawab, kami persilahkan terlebih dahulu Yang Mulia Dr. Yasardin, SMH, selaku Ketua Umum IKAHI untuk menyampaikan sikap, untuk menyampaikan pandangan dari Ikatan Hakim Indonesia. Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia. Setelah kami mendapatkan informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan membaca dari media-media yang sudah beredar, kami akan menyatakan sikap. Akan saya bacakan pernyataan sikap Ikatan Hakim Indonesia tentang kegaduhan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ikatan Hakim Indonesia sebagai organisasi profesi yang mewadahi hakim seluruh Indonesia menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kegaduhan yang terjadi dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari tahun 2025 yang lalu. Tindakan membuat kegaduhan tidak hanya mengganggu kelancaran proses peradilan, tetapi juga merusak citra dan integritas lembaga peradilan sebagai pilar penegak hukum yang independen dan berwibawa. Ikatan Hakim Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Ikatan Hakim Indonesia menegaskan bahwa independensi peradilan merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Setiap upaya untuk mengintimidasi, mengintervensi, atau mempengaruhi proses peradilan termasuk melalui tindakan premanisme dan penghinaan adalah pelanggaran serius terhadap prinsip tersebut. Hal ini bertentangan dengan hukum, keadilan, serta etika yang menjadi fondasi sistem peradilan di Indonesia. 2. Ikatan Hakim Indonesia mendesak
aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, mengambil langkah tegas terhadap seluruh pihak yang mengganggu jalannya peradilan dan kewibawaan peradilan Indonesia dengan memproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Ikatan Hakim Indonesia mendukung pimpinan Mahkamah Agung dan seluruh hakim Indonesia untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap seluruh pihak yang mengganggu jalannya peradilan dan kewibawaan peradilan Indonesia. 4. Ikatan Hakim Indonesia menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga martabat dan kewibawaan peradilan. Masyarakat diharapkan dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak terlibat dalam tindakan yang dapat merusak integritas peradilan. Ikatan Hakim Indonesia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jasa para oknum advokat yang tidak profesional dan tidak menjaga kehormatan profesi advokat. 5. Ikatan Hakim Indonesia selalu mengapresiasi peran advokat sebagai bagian integral dari sistem hukum dan peradilan yang berfungsi sebagai penjaga hukum dan keadilan. Ikatan Hakim Indonesia selalu berpesan kepada seluruh hakim di Indonesia untuk memberikan sikap yang penuh penghormatan kepada seluruh advokat. Advokat merupakan profesi yang mulia yang mensyaratkan kompetensi yang tinggi, integritas moral, profesional, dan idealisme yang kuat demi tegaknya hukum dan keadilan, serta etika. Komitmen bersama untuk menjaga kehormatan seluruh profesi bidang hukum merupakan hal yang sangat penting dalam perjuangan bersama membangun peradaban hukum di Indonesia. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional IKHI atau Ikatan Hakim Indonesia dalam menjaga martabat dan wibawa peradilan di Indonesia. Demikian Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia, Dr. Haji Yasardin Esa MHum. Baik, terima kasih Yang Mulia atas penyampaian sikap dari Ikatan Hakim Indonesia. Selanjutnya mungkin kita akan menerima pertanyaan dari teman-teman media. Tolong sebutkan nama dari mana. Silakan. Selamat siang Yang Mulia Pak Yanto dan Pak Yasardin. Saya Kamil dari Kompas.com Pak. Tadi kan KPN. Izin Pak, saya Kamil dari Kompas.com. Tadi kan KPN Jakut melaporkan ke MA bahwa ada peristiwa ini terjadi tanggal 6 dan dilaporkan tanggal 7 ya Pak ya. Rekomendasi dari MA sendiri melaporkan ke aparat penegak hukum atas dugaan kontempt ya Pak, atau penghinaan peradilan gitu Pak ya. Nah, laporan ini apakah sudah disampaikan oleh KPN atas rekomendasi MA itu, laporan terhadap oknum pengacara itu apakah sudah disampaikan ke penegak hukum Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan terdakwanya ini kan pengacara ya Pak. Kemarin setelah persidangan yang bersangkutan menyatakan karena beliau ini pengacara, beliau akan memakai toga pengacara. Apakah di dalam persidangan kalau terdakwanya pengacara boleh juga memakai toga Pak? Karena beliau bilang pernah ada pengacara yang jadi terdakwa dan boleh memakai toga di persidangan. Nah, menurut MA apakah ini boleh dilakukan Pak? Terus yang ketiga, ini kan salah satu oknum pengacara yang naik-naik meja itu kan udah dipecat oleh organisasi advokatnya Pak. Nah, apakah ini sidang-sidang berikutnya beliau masih bisa ikut beracara atau sebenarnya
di tata cara persidangan itu udah nggak boleh karena udah dipecat organisasi advokatnya Pak. Dan yang terakhir kebetulan ada Ketua IKAHI juga terkait ini Pak, ada efisiensi anggaran kementerian dan lembaga Pak, dan Pak Yanto juga, ini dampak KMA seperti apa Pak? Apakah ada juga dampak efisiensi anggaran kementerian lembaga ini juga dirasakan MA yang berhubungan dengan persidangan begitu Pak? Dan kaitannya dengan IKAHI kemarin kan teman-teman hakim berjuang untuk kenaikan gaji ya Pak. Itu apakah kena dampak dengan efisiensi anggaran ini Pak? Terima kasih. Baik, untuk sementara satu dulu yang mulia. Ya baik, silakan yang mulia kalau mau ditanggapi. Oh, ya. Jadi nanti beliau juga yang apa tadi Mas pertama tadi? Yang pertama, apakah sudah dibuat laporan dari Iya, Mahkamah Agung? tentunya karena laporannya itu baru tadi pagi ya, kepimpinan. Iya, baru tadi pagi. Pak. Baru tadi pagi, ya tentunya belum. Kemudian pertanyaan tadi, apakah seorang pengacara yang kemudian menjadi terdakwa, apa boleh waktu diperiksa selaku terdakwa memakai toga? Kan gitu. Ya harus dibedakan. Kalau seorang pengacara baru bersidang, ya dapat surat kuasa mewakili, ya tentunya memakai toga. Tapi kalau statusnya terdakwa, ya tidak bisa. Ya kalau misalnya ada hakim jaksa yang sudah terdakwa gitu, misalnya hakim, maksud hakim sebagai terdakwa terus mau pakai toga, ya harus dibedakan kapan dia menjadi terdakwa, kapan menjadi pengacara. Siapa lagi Mas tadi? Yang kedua, yang ketiga, apakah advokat yang diberhentikan masih bisa beracara? Ya tentunya kalau udah diberhentikan ya nggak bisa beracara. Kalau pegawai negeri udah dipecat misalnya, masa mau sih berkantor? Ya tentunya kan sama ya, sama lah. Seorang hakim yang sudah diberhentikan kan nggak bisa lagi bersidang, gitu. Nah, banyak hakim diberhentikan, jaksa diberhentikan, polisi diberhentikan, ya tentunya berhenti dari tugasnya. Namanya udah nggak jadi lagi jaksa, udah nggak jadi lagi hakim, udah nggak jadi lagi polisi ini misalnya. Nah kalau udah diberhentikan jadi pengacara kan bukan pengacara lagi, tentunya sudah nggak bisa beracara. Ya, tuh, yang itu aja dah. Ada satu lagi yang mulia, apakah efisiensi anggaran yang pada Mahkamah ya. Agung berpengaruh pada kinerja, kurang lebih begitu ya Mas ya? Ya, tidak ada pengaruh karena kebetulan Mahkamah Agung karena ini penegakan hukum sehingga anggarannya tidak ada pemotongan untuk di Mahkamah Agung ya, karena saya pikir juga di penegak hukum lainnya sama nggak ada ini ya, jadi nggak ada pengaruh kalau gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman wartawan mengenai apakah ada pengaruhnya terhadap gaji hakim atau penghasilan hakim dengan adanya efisiensi oleh pemerintah. Tidak, karena belanja pegawai itu tidak termasuk yang dikurangi atau dipotong. Jadi belanja pegawai, gaji, tunjangan untuk pegawai itu tidak termasuk yang dipotong oleh pemerintah atau termasuk yang efisiensi. Namun demikian justru peristiwa ini akan berdampak psikologis kepada teman-teman hakim yang lain karena tidak tertutup kemungkinan terjadi juga pada pengadilan-pengadilan yang lain dan hakim-hakim yang teman-teman kita di pengadilan-pengadilan yang lain. Nah tentu akan berdampak psikologis terhadap teman kita hakim-hakim yang lain kalau ternyata kejadian seperti ini tidak diproses hukum. Nah, oleh karena itu kita berharap ada proses hukum terhadap orang-orang atau oknum-oknum, bukan hanya pengacara tetapi siapa saja yang menghadiri persidangan pengadilan yang melakukan penghinaan terhadap hakim, terhadap pengadilan. Saya kira begitu. Ya, terima kasih yang mulia. Ada lagi mungkin pertanyaan dari mana Mas? Siang Prof, saya Yakub dari Media Indonesia. Mungkin izin penegasan aja Prof terkait kasus ini itu
jika nantinya oknum mungkin ada itikat baik atau seperti apa, itu mungkin dari sikap dari MA nanti seperti apa gitu Prof. Lalu pertanyaan kedua, isu lain Prof, izin terkait mantan pejabat MA Zarov Richard kan hari ini sedang ada di sidang perdana. Mungkin tanggapannya sendiri gimana Prof, karena di sini kan mantan pejabat MA. Terima kasih Prof. Ya. Jadi terkait dengan mantan pejabat MA kan berkali-kali saya sampaikan, Mahkamah Agung dalam hal ini pimpinan menghormati proses hukum. Silahkan dibuka seluas-luasnya, silahkan digali seluas-luasnya. Nah ini kan kebetulan di persidangan sudah terbuka untuk umum. Kalau kemarin penyidikan kan ditutup, Bapak tidak tahu kan? Nah dengan terbuka untuk umum, saudara bisa lihat di sana, bisa lihat, bisa dengar keterangan saksi, ahli, surat, ya, keterangan terdakwa. Jadi akan lihat, karena kita nggak akan nutupi. Silahkan menghormati proses ya. Makanya silakan nanti, ini mumpung sidangnya juga terbuka untuk umum, silakan rekan-rekan wartawan menghadiri sidang, sehingga akan mengetahui langsung, mendengar langsung peristiwa pidana yang terjadi, yang dilakukan dalam kasus tersebut, ya itu. Jadi kemudian berkaitan dengan bagaimana kalau beretikat baik datang, ya namanya orang itu baik boleh-boleh saja, ya. Beretikat baik boleh, tapi kan pelanggaran etik kan juga harus ditegakkan. Jadi begini, mari kita hormati persidangan kita itu. Jadi persidangan kita dihormati itu tidak hanya menghormati hakimnya, enggak. Kita hormati yang terlibat dalam persidangan di situ. Kita hormati hakimnya, kita hormati jaksanya, ya, kita hormati pengacaranya, kita hormati terdakwa, kita hormati saksi dan pengunjung yang ada. Jadi pengadilan kita itu sakral ya, marwahnya harus kita jaga gitu. Jangan dinodai. Jadi yang dimaksud dihormati itu jangan diartikan sempit, dalam arti hanya menghormati hakimnya, semua. Jaksanya harus dihormati, ya, advokatnya dihormati, ya, terdakwanya dihormati, saksi dihormati, hakim dihormati, pengunjung pun dihormati di situ. Ya, mari kita jaga bersama-sama ya. Seperti itu kan, ya. Ya. Mungkin satu lagi yang mulia ya. Ya. Ya, dari mana Mas? Izin, saya Insan Kamil dari Hukum ID. Pak, jika terbukti oknum pengacara itu bersalah, apakah MA berwenang mencabut sumpah oknum pengacara tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah MA akan memblacklist oknum pengacara tersebut? Terima kasih. Ya, yang berhak memberhentikan itu kan organisasi induknya, ya. Ya organisasi, kalau dia peradinya, kalau KAI, KAI-nya seperti itu, ya. Tapi kalau proses hukum, ya kita nanti penegak hukum, ya. Kalau proses etik nanti organisasinya, ya, organisasi advokatnya seperti itu, ya, seperti itu. Masih ada pertanyaan? Ya. Ya. Pertanyaan Pak, kalau misalnya si oknum pengacara ini juga turut meminta perlindungan kepada MA, ini kan hari ini udah melakukan penetapan sikap. Iya. Nah responnya apakah oknum pengacara ini juga akan diperlakukan Ya, kalau objektif atau bagaimana Pak? ya, Mahkamah Agung itu kan bukan lembaga ya perlindungan saksi atau apa ya. Ya, kalau yang lembaga perlindungan saksi kan ada, perlindungan HAM kan ada sendiri kan. Nah, tentunya kan kalau Mahkamah Agung kan bukan bukan merupakan lembaga perlindungan. Ya. Ya kan kita semua tahu kalau berdasarkan undang-undang kita kan lembaga perlindungan ada sendiri, HAM-nya ada sendiri, ya, seperti itu. Nah, saya nggak komentar kalau yang itu ya, karena lembaga MA itu lembaga mengadili, ya, lembaga mengadili seperti itu. Ya, seperti Bapak nanti. Ya, Saya tanggapi sedikit tentang blacklist tadi ya. Jadi pengadilan itu tidak punya kewenangan untuk memblacklist seseorang, tidak boleh beracara atau boleh beracara atau tidak. Karena untuk kuasa hukum itu adalah pilihan masyarakat. Silahkan memilih, oleh karena itu kita menghimbau masyarakat agar
oknum-oknum advokat yang arogan, yang sudah terkenal banyak melakukan satu pelanggaran-pelanggaran, tidak dipilihlah menjadi kuasa hukum mereka. Kita begitu. Dan sepanjang kuasa hukum itu memenuhi syarat-syarat, dia masih aktif, punya kartu advokat, kemudian dilantik resmi oleh pengadilan, ya kita tidak punya kewenangan untuk menolak sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum. Jadi kita hanya menganjurkan kepada masyarakat tadi seperti yang saya bacakan tadi, menganjurkan kepada masyarakat nggak usah dipakai lagi lah kalau advokat-advokat yang sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan menghina, katakanlah melakukan contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Saya kira itu. Baik, saya kira cukup pertanyaan dari teman-teman media, dan saya ingin mengulang kembali, menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung, Profesor Yanto, bahwa berangkat dari kejadian yang terjadi tempo hari, kami menghimbau, kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa menjaga dan menghormati marwah persidangan yang ada, baik itu hakim, polisi, hakim, jaksa, maupun penasihat hukum yang berada di persidangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang mulia Profesor Dr. Yanto sebagai juru bicara Mahkamah Agung, dan yang mulia Dr. Yasardin, SHMH, Ketua Umum IKAHI sekaligus Ketua Kamar Agama pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.